Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi. Hari ini saya ngajar di kampus, makanya nggak ada beda sendiri. Saya pikir ada kamera muter-muter gitu. Suara saya masih jelas kedengaran nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya pikir ada kamera itu ya, muter-muter ngikutin saya ngajar di kelas itu. Kita sama aja. Kayak live dari rumah. Oke, teman-teman. Saya lihat dari beberapa dari Anda udah ada yang kreatif ya, ngerjain tugas. Ngerjain kuis untuk week 4. Ada week 5, week 6. Ini materinya juga belum saya post yang baru, ini udah yang baru nih. Week 5 sampai week 6. Tapi week 6 ini nanti akan saya update lagi, mungkin saya tambahin. Materi week 4 nanti akan saya buat rekamannya segera. Yang hari ini saya masuk di materi week 5. Idealnya memang kita sudah masuk week 6 ya. Kalau minggu depan berarti masuk week ke-7, minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 itu sebenarnya review dari materi yang pernah saya sampaikan. Juga termasuk persiapan untuk UTS. Kenapa saya mengadakan kuliah hybrid hari ini? Karena memang dari Inaba ya, mengharuskan saya untuk hybrid. Tujuannya sih dari Anda ada yang bisa datang ke kampus, tapi sampai detik ini belum ada kelihatan. Kebanyakan masih menyimak di Zoom ya. Jadi saya suasananya sama aja kayak saya ngajar di rumah. Selama ini kan saya ngajar di rumah. Oke, ini masuk week kita yang ke-5. Oke. Masuk 5, sorry. Jangan apa ini. Oke, week 5 ini kita ngebahas masalah desain tes ya, atau test case design ya, sama aja sih sebenarnya dibalik-balik doang. Pada desain tes ini nanti akan dibahas masalah white box testing, black box testing gitu ya, yang mungkin nanti akan berguna ya buat Anda saat menggunakan saat masuk ke skripsi ya, karena ada nanti di bab kelimanya, bab kelima atau keempat ya, bab keempat, bab kelima kesimpulan ya. Teh masih baru satu, suruh masuk aja ya. Sampai mana tadi tuh, ada yang ganggu ya. Masuk ke mana, saya kelupaan. Saya ngomong sampai mana tadi? Oh ya, masalah skripsi ya. Kalau Anda yang udah masuk semester 7 atau udah masuk ke pertemuan silakan Mas. Siapa namanya? Mario. Oh, Mario.
Ini saya pikir ekspektasinya tadi saya udah cerita nih teman-teman yang online. Ekspektasinya ada kamera gitu muter-muter, ikutin saya jadi bisa ngajar seperti di kelas. Ternyata beda. Kita belajarnya di lab, mayoritas ada PC lah ya. Oke, lanjut ya. Nah, di Scientist case ini di week 5 kebanyakan kita akan bahas white box testing ya. Oke, di pendahuluan dulu di Scientist case ini dirancang untuk menemukan error, untuk finding error sebanyak mungkin dari sistem informasi yang digunakan. Kemudian hasil rekayasa testingnya ada 2 cara ya. Tadi saya bilang ada yang namanya black box testing ya, ada juga yang namanya white box testing. Kalau black box testing itu berdasarkan fungsi yang dispesifikasikan dari produk, tes dapat dilakukan dengan demonstrasi tiap fungsinya. Jadi dicoba tiap fungsinya telah beroperasi secara penuh atau belum gitu. Sementara itu pada saat bersamaan dilakukan pencarian error pada tiap fungsi. Yang kedua, white box testing itu mengetahui operasi internal dari produk. Kemudian tes dilakukan untuk memastikan semua komponen berjalan sebagaimana mestinya. Nanti kita akan bahas banyak white box dan black box. Bisa nggak aksesnya, Mas? Bisa. Dari laptop, handphone. Dari situ PC bisa. Nah, ini white box testing atau clear box atau glass box ya. Ini metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dari procedural design. Ya. Yang dijamin dari white box testing ini ada beberapa. Yang pertama adalah semua path itu independen, terpisah, dapat dites tidaknya sekali testing. Ya. Yang kedua, logika dari keputusan dapat dites dengan jalur yang salah atau dengan jalur yang benar. Yang ketiga, semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Jadi yang berkaitan ya. Nanti kita bicara tuh, misalkan if A dan B gitu ya, atau if A dan B dan C misalkan. B-nya itu bisa A-nya itu bisa ke B atau bisa ke C. Nanti bisa kita atur tuh planningnya. Silakan Mas. Oke, semua loop dapat tes terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Kemudian semua struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitas. Kenapa sih orang menggunakan white box testing? Karena apa? Ada error yang nggak bisa ditemuin nih pakai black box testing. Jadi ada beberapa error yang nggak bisa ditemuin pakai black box testing gitu ya. Kita bisa menggunakan white box testing untuk tracingnya. Oke, yang pertama adalah kesalahan logika atau asumsi yang nggak benar gitu ya. Error logic. Ini banyak dilakukan ketika coding untuk beberapa case ya, kasus tertentu. Ini dibutuhkan kepastian bahwa eksekusi jalur ini telah dites. Yang kedua, asumsi bahwa adanya kemungkinan terhadap eksekusi jalur yang nggak benar. Jadi dengan white box testing ini bisa di finding problem. Yang ketiga ada kesalahan penulisan, typo gitu ya. Seperti berada pada jalur logika yang anomali ya, bingungin. Nah, ini ada istilahnya, ada cakupan pernyataan, ada cabang, dan juga ada jalur. Nah, ini adalah teknik white box testing yang menggunakan alur logika dari program untuk membuat test case. Alur logika itu adalah
cara di mana suatu bagian dari program tertentu dieksekusi saat menjalankan program. Lalu logika suatu program dapat direpresentasikan dengan flow graph. Nah, ini flow graph nih, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat gambar yang sebelah kanan PC Anda ya, laptop Anda atau kanan layar Anda gitu ya. Ini ada if A, then B, then D. Gitu. If A, jika A, then lalu maka B, then D. And if H, else, if C, then F, then else G, kemudian and if I ya. Jadi notes itu yang mana notes? Yang ini nih, notes nih A, B, C, F, G gitu ya. E, D, H, I, K ini notes-nya. Kemudian ada juga yang namanya H, anak panah. Anak panah ya teman-teman ya. Anak panah. Ini namanya H. Ini yang bulat namanya notes, yang ini namanya H. Yang berikutnya ada brand notes. Brand notes ini cabang titik ya. Titik cabang. Ya, titik cabang. Jadi satu cabang dia mengeluarkan 2 cabang jadi titik cabang. Kemudian juga ada brain edge, anak panah dari cabang, anak panah dari cabang. Ini anak panah dari cabang. Ini anak panah dari cabang gitu ya. Kemudian ada yang namanya path, jalur. Jalur yang memungkinkan untuk bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya gitu ya. Ya, silakan. Ya, salam. Jalurnya gimana? Nih bisa jadi dari A gitu ya, dia lari ke B, dia lari ke D, ke H, kemudian ke K, kemudian N. Atau juga bisa ngambil jalur ini nih, A, B, E, H, kemudian K. Gitu. Kemudian bisa juga A, C, F, I, K atau A, C, G, I, K. WiFi passwordnya ada? Punya? Oh, udah nyambung. Oke. Oke. Jadi saya ulangin ya. Ini namanya notes ya. Ini notes yang bulat-bulat ini notes. Kemudian ini edge anak panah, edge. Kemudian titik cabang ini. Ini titik cabang. Yang kebelah ini titik cabang. Ini titik cabang. Namanya branch notes atau ini anak branch edge ya. Jadi anak panah cabang. Ini anak panah cabang. Ada juga jalur yang tadi saya sudah narasiin. Nah, ini tadi flow graph. Nah, ini cakupan pernyataan. Cakupan pernyataan ditentukan dengan menilai proporsi dari pernyataan-pernyataan yang ditinjau oleh sekumpulan test case yang ditentukan. Cakupan pernyataan 100% adalah bila tiap pernyataan pada program ditinjau setidaknya minimal sekali tes. Misalkan dilakukan sekali tes gitu ya. Minimal dari A sampai K. Kemudian cakupan pernyataan berkaitan dengan tinjauan terhadap titik atau node yang tadi ya, node-nya. Ini node A, C, B, E gitu ya. Pada flow graph cakupan 100% terjadi bila mana semua titik dikunjungi oleh jalur-jalur yang dilalui oleh test cases. Ini cakupan pernyataan. Nah, nih contohnya ini nih, flow graph ini ya. Ada 10 titik. 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. A sampai K, ada 10 titik. Misalnya, suatu jalur dieksekusi melalui program dengan program melalui titik A, B, D, H, K. A, B, D, H, K. Berarti ada 5 titik nih. Ini 1, 2, A1, B2, D3, H4, K-nya 5. Ada 5 titik dari 10 titik yang dikunjungi
maka cakupan pernyataannya sebesar 50%, setengahnya. Ada 5 titik yang dikunjungi, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/10. Totalnya kan ini 10 not, ya enggak? 5/10, jadi 50%-nya. Karena satu titik pada flow graph dapat merupakan kelompok dari beberapa pernyataan, oleh karena itu tingkat cakupan pernyataan yang sebenarnya berbeda dengan tingkat cakupan titik atau nodes, tergantung dari pendefinisian flow graph-nya itu. Oke, lanjut. Blend. Cakupan cabang. Nah, ini cakupan cabang. Ditentukan dengan menilai proporsi dari cabang keputusan yang diuji oleh simpulan test case yang telah ditentukan. Cakupan cabang berkaitan dengan peninjauan anak panah cabang, brain edge. Nah, ini brain edge nih, ada panah ini. Brain edge. Ini 1, 2, mana lagi? 3, 4, 5, 6. Ada lagi nggak brain edge-nya? Ada lagi nggak? Brain edge-nya ada lagi nggak? Nggak ada. Teman-teman yang di Zoom, ada lagi nggak brain edge-nya? Nggak ada ya? Karena yang cabang ini doang nih. Cabang itu keluar dari satu titik. Kalau kayak gini nih, dari F ke I, dia nggak ada cabang. Karena cuma keluar satu jalur doang. G ke I, satu jalur. E ke H, satu jalur. D ke H, satu jalur. H ke satu jalur. I ke K, satu jalur. Ya. Oke, cakupan cabang berkaitan dengan peninjauan anak panah cabang. Brain edge, ini brain edge. Ya. Dari flow graph. Cakupan 100% adalah bila mana semua anak panah cabang ditinjau oleh jalur-jalur yang dilalui oleh test case. Jadi semua anak panah cabang ditinjau, di testing gitu ya. A ke B, A ke C, B ke D, B ke E, C ke F, C ke G itu ditinjau, maka nilainya 100%, cakupan 100% ya. Cakupan 100% bila mana semua anak panah cabang ditinjau. Jadi kalau kamu melakukan testing di semua anak panah cabang ini, maka cakupannya 100%. Nah, berdasarkan gambar ini terdapat berapa? Ada 6 anak cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Misal suatu jalur eksekusi program lewati titik A, B, D, H, K, maka jalur tersebut meninjau 2 dari 6 anak cabang. Mana? A, B, D, H, K. Ya kan? Meninjau apa nih? 2 anak cabang. A, B, 1, B, D, 2. 2 dari 6. 2 dari 6 berarti 2/6 ya. 2/6 itu sepertiga. Sepertiga itu 0,33. Jadi 33% cakupannya. Ya. Kalau misalkan nih ya, jalurnya ACFIK, berapa persen tuh? Jalurnya ACFIK. Berapa? Ya, 33 juga ya. Kenapa? Dengan lewat ini kan A1, C ke F 2 ya. Ini enggak ada lagi cabangnya kan. 2/6 ya. Gampang ya cakupan cabang. Kemudian cakupan cabang ada yang nanya nggak, teman-teman? Yang di Zoom gimana nih? Cakupan cabang. Yang di Zoom? Bisa yang di Zoom? Gimana? Yang di Zoom ada pertanyaan? Yang di kelas ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, cakupan cabang ya. Ini. Kemudian cakupan jalur.
Cakupan jalur ditentukan dengan menilai proporsi eksekusi jalur program yang diuji oleh sekumpulan test case. Cakupan jalur 100% adalah bila mana tiap jalur pada program dikunjungi setidaknya minimal sekali tes. Minimal sekali tes. Cakupan jalur berkaitan dengan peninjauan jalur sepanjang flow graph. Cakupan jalur 100% bila mana semua jalur dilalui oleh test case. Berdasarkan flow graph di samping terdapat 4 jalur. 4 jalur ya. Ini 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Bila suatu eksekusi jalur pada program melalui titik-titik A, B, D, H, K, A, B, D, H, K, maka eksekusi tersebut meninjau 1 dari 4 jalur yang ada. Jadi tinjauannya cuma seperempatnya nih. Ya, kalau Anda testing cuma di sini, gitu ya, ini cuma seperempatnya. Cakupannya cuma 25%. Setidaknya Anda menguji semua jalur di sini ya. Ada lagi nggak jalur yang lain? Nggak ada ya? Ini kemari. Ya. Udah, cuma 4 doang ya. Jadi cakupan jalur Anda harus mengeksekusinya sejumlah jalur tersebut. Ya. Nah, perbedaan antara cakupan pernyataan, cabang, dan jalur. Nah, ini. Cakupan cabang 100% dengan meninjau seluruh anak panah cabang tanpa harus meninjau semua jalur yang ada. Contohnya apa? Gambar 1. Tanpa harus meninjau semua jalur yang ada. Ini cakupan cabang. Jadi Anda cukup testing di 1 cabang aja nih. Mau jalur yang mana? A, B, D, E, G atau A, C, D, F, G. Ya, tinggal dipilih aja. Oke, yang berikutnya pencapaian cakupan jalur 100%. Pencapaian cakupan jalur 100% dapat terjadi tanpa harus membuat cabang menjadi 100%. Contohnya gambar 2. Ini cakupan pernyataan. A, B, C atau AC. If A dan B, if A dan B, C atau if A dan C. Ya. Jadi bila cakupan jalur 100%, maka secara otomatis cakupan jalur mana tadi? Nah, cakupan jalurnya 100%, maka secara otomatis cakupan cabangnya 100%. Demikian pula bila cakupan cabang 100%, ya, maka secara otomatis cakupan pernyataan 100%. Sama ya. Oke. Ada pertanyaan? Pernyataan. Di sini? Ada. Kerjanya di mana, Mas? Coba. Mario kerja di mana? Catering di mana? Oh. Itu satunya siapa namanya? Oh, yang buat program kemarin ya? Mana? Jadi kemarin nggak program? Jadi masuk tapi. Oh, nggak dapat nomor, tapi terdaftar. Terdaftar ya, sudah ya, terdaftar dulu lah. Jadi satu lagi siapa? Randi. Kerja di mana? Mayoran. Kerjaan Mayoran. Oh, kemarin. Mayoran kemarin lumayan ya. Saya dengar mau pindah ke ini, ke hutan kayu. Hah? Iya. Ini kan habisnya akhir tahun. Di sini. Saya nggak tahu apakah diperpanjang atau enggak. Tergantung siapa. Nah, itu saya nggak tahu. Tergantung kebijakan kampus. Sebenarnya
dari kampus tuh udah minta hibrid. Hibrid itu kayak gini lah, setengah-setengah gitu. Cuma mayoritas mahasiswanya maunya online. Itu nih misalnya. Emang enakan online atau ketemu? Kalau orang mungkin iya, kalau udah iya. Iya, saya pikir saya dapat kelas di ruang teater. Nah, tadi katanya ruang teaternya internetnya nggak ada. Iya, harusnya saya ekspektasi saya kemari pakai smart class. Tapi tuh kok dikasih lab gitu ya. Tadi juga saya WA Pak Ismail, kok saya di lab ini. Beliaunya lagi di apa? Lagi di Bandung soalnya besok wisuda. Yalah, next aja lah. Karena ekspektasi saya di smart class di ruang teater. Ternyata sih, kalau di sini mah sama aja bohong. Oke, teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Kemudian berikutnya ada desain cakupan tes. Untuk mendesain cakupan tes, perlu diketahui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, analisis source code dengan membuat flow graph, kemudian identifikasi jalur tes, kemudian evaluasi kondisi tes. Yang keempat, memberikan nilai masukan dan keluaran berdasarkan pada kondisi. Yang pertama ada basic path testing. Ini teknik white box testing yang memprakarsainya Tom McCabe atau McCabe. Oke, metode ini memungkinkan desain tes untuk melakukan pengukuran terhadap kompleksitas logika dari desain prosedural dan menggunakannya sebagai panduan dalam menentukan kelompok basis dari jalur eksekusi. Oke. Basic path ini hadir di dua bentuk, ya. Ada yang namanya zero path, ada yang namanya one path. Zero path itu jalur penghubung yang nggak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. One path itu jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Kita lihat sampel-sampelnya. Ini notasi-notasinya, gambar notasi flow graph. Ini tiap basis path itu harus diidentifikasi. Nggak boleh ada yang kelewat, gitu ya. Setidaknya sekali tes. Kombinasi dan permutasinya dari suatu basis path itu nggak perlu dites. Nih, contohnya ini case, if, ya. If A, then B, if A, then C, misalkan gitu. While kan kayak gini kan. Pada saat ini kemudian dia harus ngakuin apa, sementara itu dia kemana gitu kan. Until ya, udah nyampe sini, apa dia looping dan segala macam. Atau sequence. Sequence itu flow terus. Nah, ini gambarnya. Ini konsep utama basis path. Ini ada source code ya. Kemudian di sini ada flowchart. Nggak kelihatan ya flowchart. Ada flow graph. Flow graph. Ini source code-nya ini. Calculate process if record field 1 equal 0 dan segala macam sampai n. Kemudian di flowchart-nya ini 1, kedua, ketiga. Kalau dia 3 ada pilihan mau ke 5 atau ke 4 gitu ya. Kalau dari 4 bisa ke 8. Ke 6 apa 8? Saya nggak lihat. Oke, kalau ya ini 6 ya. Kalau 6 ini ada 2 cabang dan sebagainya. Nah, tiap lingkaran disebut flow graph node yang mewakili 1 atau lebih dari pernyataan prosedural nih lingkaran. Suatu proses yang berurutan yang digambarkan dalam bentuk kotak pada flowchart ya, atau suatu keputusan yang digambarkan ke dalam bentuk belah ketupat nih, option kayak gini. Belah ketupat. Pada flowchart dapat diwakili oleh satu node. Ini node ya.
Panah pada flow graph disebut edge. Nah, ini kita tadi udah bahas ya. Atau link mewakili alur pengiriman kendali dan merupakan analogi dari panah pada flowchart. Suatu edge harus diakhiri dengan suatu nodes. Ya, jadi harus kalau dia ada panah gitu ya, harus ada nodesnya nih. Nggak bisa panah terus nodesnya nggak ada. Ini programnya berarti stuck nanti. Nggak ada kelanjutannya. Oke, suatu edge harus diakhiri dengan suatu node, bahkan bila mana node tersebut tidak mewakili suatu pernyataan atau prosedural sekalipun. Lihat simbol if then else. Area yang dibatasi oleh edge dan nodes disebut regions. Kemudian bila menghitung region harus juga mengikutkan area di luar dari grafik sebagai bagian dari regions. Kayaknya ada hitungan ntar. Nah, ini psychometric complexity, pengukuran software yang memberikan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Pada konteks metode basis path testing, nilai yang dihitung bagi psychometric complexity menentukan jumlah jalur-jalur independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi minimal satu kali. Jalur independen adalah tiap jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Nah, ini contohnya psychometric complexity. Ada yang namanya edge, nih edge, panah ya. Kemudian ada yang namanya predicate nodes, nih panahnya nih. Ada yang namanya nodes. Ada yang namanya region 1, region 4, region 2, region 3 gitu. Nah, region itu atau V dalam kurung G ini adalah rumusnya edge dikurangi nodes. Edge itu apa? Edge itu ada berapa banyak? Ada 10, benar nggak ada 10? Edge-nya ada 10, benar nggak? Edge itu apa tadi? Garis, coba dihitung ada 10 nggak? Ayo yang di Zoom dihitung. Edge-nya ada 10 nggak, benar nggak? Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kok mau balik ke atas. Ya, dari 10 ke 1 ya. Nah, 10 ke 1 ini 9 ya. 10 ke 1, 1 ke 11 10. 10 ya. Jumlah nodes-nya ada berapa? Jumlah nodes-nya ada 9. Jadi edge dikurang nodes. Nodes-nya ada 9 benar enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jumlah titiknya ada 9. Jadi 10 kurang 9 ditambah 2. Jadi jumlah regionnya ada 3. Jumlah regionnya ada 3. Nah, region itu, ini bukan region ya. Ini predicate node nih harusnya. Ini predicate nodes. PG itu predicate nodes ditambah 1. Ini saya ada keliruan nih. Saya benerin dulu. Sorry.
Predicate not. Ini baru lagi. Oke. Oke. Oh iya. Benar ya. Oh, ini salah nih. Predicate not. P. Not. Oke. Ini predicate not-nya itu ada 3. Jadi age-nya itu jumlah garisnya ada 10, dikurangin jumlah titiknya ada 9, ditambah 1. 10 kurang 9, 1, tambah 2, 3. Ya. Kemudian kemudian region itu adalah predicate not ditambah 1. Jadi jumlah predicate not-nya itu 3 ditambah 1 sebenarnya 4. Jadi berdasarkan gambar di samping, regionnya itu 3 ditambah 1, 4. Kalau berdasarkan jalurnya ada 4, 1, 11, nih 1, ya. Jalur 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11, mana 10, 1, 11. Ada yang salah nih jalur 2 ya. Jalur 3-nya coba kita lihat dulu. 1, 2, 3, kemudian 6, 7, 9, 10, 1 ya. Kemudian 1, 2, 3, jalur 4-nya 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Nah, kalau jalur 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Putus nih. Ada 4 jalur, satu jalur lagi apa? Coba. N-nya 11 N-nya. Ya. Ini kan 1 udah ya. Kemudian ini kemari udah ya. Oh, ini 1, 2, 3, 6, 8 ini ya. 1, 2, 3, 6, 8. Oke, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 ya. Hah? Itu jalur 4 ya, betul betul. Jalur 3? Satu, 2, oh ya, 3. Mana lagi? Ada lagi nggak jalur lain? Ada berapa nih? Ada berapa jalur jadi? Ada 3 atau ada 4? Jadi. Iya, jalur 2 kan nggak kehubung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa lagi kan? Mentok dia.
Kecuali dia ada dari 45 ada panah lagi ke 10 ya. Hah? Jalur 2 itu nggak benar ya, Pak? Dari Ya, itu 5 kan nggak ada ke 10. iya, itu lagi kita diskusiin. 45 ini salah nih, 5 ke 10 kan nggak ada. Nggak ada edge-nya, ya nggak? Ya, jalur 2-nya nggak ada nih harusnya ya. Ntar kita tandain dulu. Oke, ini dulu ya. Ya, jalurnya cuma ada 3 ya. 1, kemudian kemari, 2, kemudian kemari, sama 3, 1 ke 11. Ya nggak? 45 ini nggak ada jalurnya nih. 6, 7, 8 ya. Nggak ada jalurnya ya. Oke, lanjut ya. Ini cyclomatic complexity, tahapan membuat test case dengan menggunakan cyclomatic complexity. Gunakan desain atau code sebagai dasar, kemudian gambarlah flow graph. Berdasarkan flow graph, tentukan cyclomatic complexity-nya, kemudian tentukan kelompok basis dari jalur independen secara linear. Yang keempat, siapkan test cases yang akan melakukan eksekusi dari tiap jalur dalam kelompok basis. Beberapa jalur mungkin hanya dapat dieksekusi sebagai bagian dari tes yang lain. Direkomendasikan agar jangan sampai kompleksitas tiap unit atau komponen terkecil sistem melebihi 10 ya tadi nilai VG-nya. Beberapa praktisi menggunakan nilai rata-rata VG dari tiap unit atau komponen terkecil untuk memberikan penilaian kompleksitas. Nah, alasannya kenapa sih tiap komponen terkecil sistem itu dianjurkan nggak lebih dari 10? Karena kalau dia lebih dari 10, nah ini, makin banyak komponen, penghubungan antar titik, persimpangan, nanti biaya testingnya semakin besar, overhead-nya semakin besar. Kemudian menempatkan fungsi dalam jumlah besar ke suatu modul akan menaikkan jumlah interface dari tiap modul ke modul lainnya. Bila satu modulnya punya sedikit fungsi, akan membuat komponen lebih sederhana. Potensi terjadinya defect atau problem juga akan semakin berkurang. Biayanya akan semakin low. Jadi kalau Anda bikin alur program tuh jangan muter-muter ya. Ini graf metrik. Matrik berbentuk segi 4 sama sisi, di mana jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah node, dan identifikasi baris dan kolom sama dengan identifikasi node, serta isi data adalah keberadaan penghubung antar node atau edge. Beberapa properti yang dapat ditambahkan sebagai pembobotan pada koneksi antar node dalam graf math sebagai berikut. Ada kemungkinan jalur yang akan dilalui, kemudian waktu proses yang diharapkan pada jalur selama proses transfer, kemudian memori yang dibutuhkan selama proses transfer, kemudian sumber daya atau resource yang dibutuhkan selama proses transfer. Kayak gini, math. Gimana cara bacanya nih? Ya. Ini node-nya. Ini node-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini penghubungnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contohnya kita mulai dari node 1 ya. Ini node 1. Node 1 ada jalur kemana nih? Ke 3, 1 ke 3, berarti ini dikasih 1. 1, node 1 ke jalur node 3, berarti ini dikasih 1. Kemudian node 2 ada nggak? Nggak ada ya, panah keluarnya nggak ada, jadi kosong. Kemudian node 3 kemana aja? Ke 2 sama ke 4. Berarti dia ke 2, ini 1 sama ke 4, 1 ya.
Kemudian yang 4 itu ke 5 dan ke 2. 4 itu ke 2 dan ke 5. Yang 5 itu ke 3 dan ke 2. Ke 3 dan ke 2. 2 dan 3. Ya, jadi kalau kita koneksikan ya, ini 1 jumlahnya dikurangin 1 0. Kemudian ini 2 dikurangin 1 1. Ini jumlahnya 2 dikurangin 1 1. Ini 2 jumlahnya dikurangin 1 1. Kalau di total cyclomatic complexity-nya 3 ditambah 1 dengan 4 connection matrix-nya. Jadi di graph match. Ya, di sini ada pertanyaan? Bisa seperti itu. Ya. Nanti hasil totalnya itu baru tambah 1. Ada lagi? Yang di Zoom ada yang mau tanya? Graph matrix. Ada yang mau ditanyakan yang di Zoom? Oke, lanjut ya. Nah, ini berikutnya ada control structure testing. Ada 3 hal. Yang pertama ada condition testing, ada data flow testing, ada loop testing. Nah, kalau testing kondisi atau conditional testing, metode desain test case yang memeriksa kondisi logika yang terdapat pada modul program. Kemudian testing alur data atau data flow testing. Metode data flow testing memilih jalur program berdasarkan pada lokasi dari definisi dan penggunaan variabel-variabel pada program. Yang ketiga, testing loop. Ini teknik white box testing berfokus pada validitas konstruksi loop secara eksklusif. Nanti kita bahas satu-satu. Ini penjelasannya satu-satu nih condition testing ya. Berkaitan dengan kondisi apa nih? Pertama adalah kondisi sederhana di mana variabel boolean atau ekspresi relasional yang mungkin diproses dengan satu operator not ya. Kemudian ekspresi operasional berbentuk eksponensial 1 E1. Ini ada operator relasionalnya. Operator relasionalnya apa? Bisa ini kurang dari sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Di mana E1 dan E2 adalah ekspresi aritmatika dan operator relasional ya. Operator relasional ini ya. Ini ekspresi aritmatikanya. E1 dan E2. Yang ketiga, kondisi kompleks atau compound condition disusun oleh 2 atau lebih kondisi sederhana, operator boolean dan parenthesis. Operator boolean yang dapat digunakan dalam suatu kondisi kompleks adalah OR. Tahu ya gerbang? Masih ingat nggak? OR, AND, XOR. Anda belajar nggak? Logika matematik ya? Yang ngajarin siapa? Pak Andoyo. Saya dulu ngajar logika matematik juga, tapi udah enggak kan. Oke. Itu logika matematik yang dipakai di search engine. Kalau Anda nyari suatu kata gitu ya. Pergi and pasar misalkan. Pergi and pasar itu yang muncul adalah kata pergi dan pasar. Kalau Anda ketik pergi or pasar, maka yang akan muncul pergi atau pasar, salah satunya aja. Tapi kalau dia N, dia harus dua-duanya. Kalau salah satu nggak ada, dia akan hilang. Itu salah satu teknik Anda searching ya, searching di
Google biar bisa dapat sesuai data yang Anda inginkan. Yang kelima nih, suatu kondisi tanpa ekspresi relasional dapat direferensikan sebagai suatu ekspresi boolean. Time elemen yang mungkin ada dalam suatu kondisi adalah ada operatornya, ada variabelnya, ada sepasang boolean parenthesisnya, ada operational relationalnya, operator relationalnya, atau ada juga ekspresi aritmatikanya. Nah, ini condition testing ini, jika suatu kondisi nggak benar, maka paling tidak satu komponen dari kondisi tersebut adalah nggak benar. Tipe error yang sering terjadi biasanya ada operator boolean, variabel boolean, boolean finiteness, kemudian operator relasional sama ekspresi aritmatika. Ini contohnya ini. Metode tes kondisi berfokus pada testing tiap kondisi dalam program. Strategi tes kondisi mempunyai dua keuntungan, ada pengukuran cakupan kondisi yang dites, kemudian cakupan kondisi program yang dites, menyediakan tuntunan untuk pembuatan tes tambahan bagi program. Tujuan tes ini untuk mendeteksi error dari kondisi program, juga untuk kesalahan lainnya dari program. Itu yang conditional testing. Ada yang branch testing. Strategi tes kondisi yang paling sederhana. Kondisi, contohnya ini kondisi kompleks C, cabang benar. Nah, ini contohnya ini ya. If ada sebuah coding if X sama dengan 1, and Y sama dengan 1, and Z sama dengan 1, then do something. Ya. Dan apa nih? Kalau dia X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1, maka dia harus ngelakuin apa? Ya. Jadi bila testing pernyataan kode program dapat terjadi dengan sekali tes, yaitu dengan memberikan nilai apa? X, Y, Z sama dengan 1 semuanya. Ya. Pokoknya kondisi ini 1 semuanya. Kalau salah satunya 0, maka dia nggak melakukan ini kan. D-nya nggak dilanjutin, ya nggak? Dan hasil kondisi yang diharapkan adalah true. Kalau untuk branch testing dibutuhkan dua kali tes. Contohnya apa? Dengan memberikan nilai X, Y, Z itu sama dengan 1 untuk kondisi benar. Yang kedua adalah salah satunya disalahin gitu ya. Responnya apa dia? Dia eksekusi lanjutan atau enggak? Kalau misalkan X, Y, Z-nya itu 1 semuanya, maka dia do something gitu ya. Lanjut programnya. Tapi kalau misalkan X-nya sama dengan 2, maka harusnya dia enggak do something. Sepanjang dia enggak terpenuhi, maka dia enggak akan melakukan sesuatu gitu ya. Kecuali di sininya OR ya. X sama dengan 1, OR Y sama dengan 1, OR Z sama dengan 1 gitu ya. Maka sepanjang X atau Y atau Z-nya itu nilainya 1, maka dia akan do something. Gitu. Tapi kalau misalkan semuanya 0 atau semuanya 2, baru dia nggak bisa eksekusi. Gitu ya. Bedanya AND sama OR ya. Harusnya Anda masih ingat. Ini branch testing. Jadi kita melakukan testing untuk kondisi true-nya dan untuk kondisi false-nya. Untuk kondisi benarnya gimana, untuk kondisi false-nya seperti apa. Harus di testing dua-duanya. Kemudian ada domain testing. Oh, ini ada pertanyaan nggak nih? Branch testing. Berarti ada problem. Nih, teman kamu yang ada di sini nanya nih. Kalau misalkan dikasih tesnya salah, ternyata jalan gitu programnya, berarti ada yang masalah di programnya. Berarti ada bugs di situ. Kamu harus benerin. Oke. Ada lagi yang di Zoom? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Domain testing. Berarti ini
kelar nih. Pertemuan kelima. Pertemuan ke-6-nya nanti kita bicara tentang black box. Domain testing membutuhkan 3 atau 4 tes yang dilaksanakan untuk suatu ekspresi relasional. Untuk suatu ekspresi relasional dalam bentuk misalkan eksponen 1, ini ada operator relasionalnya, eksponen 2. Operator relasionalnya bisa apa? Tadi sama dengan, lebih besar, ya, lebih kecil. Gitu. 3 tes dibutuhkan agar S1 lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Jika operator relasional nggak benar, maka S1 dan E2 benar, maka 3 tes ini menjamin deteksi error operator relasional. Contohnya, nah ini kayak. If X tambah 1 lebih besar Y min Z, then do something. Ya. Di mana E1 diwakili oleh X plus 1, ini E-nya, E1-nya, ini E2-nya, Y min Z-nya. Maka akan ada 3 tes yang bisa dilakukan ya. Tes pertama diwakili E1 dan E2. Misalkan kita masukin nih nilai E1 dan E2-nya, E1-nya 5, E2-nya 2 ya. Maka kalau E1-nya 5, X-nya berapa nih? 4 ya. 4 tambah 1 5 ya. Kemudian E2-nya 2. Maka nilai Y dan Z-nya berapa nih? 5, 3 bisa. Bisa 4, 2, bisa juga ya. Ya. 4, 2. Gimana? Oh, 4 udah X, sorry. 4 udah X ya. Bisa angka yang lain juga ya. Atau 5, 3 bisa juga. Oke. 72, 75 itu bisa. Maka X, Y, dan Z-nya adalah 4,5,3. Agar E1 lebih besar E2 dan hasil kondisi yang diharapkan adalah true. Ya. Yang kedua, tes kedua mewakilkan E1 dan E2 dengan nilai 2 dan 2. Ya. Kalau ini dia lebih besar, yang keduanya testingnya adalah sama dengan nilai ini sama dengan ini. Nilai E1 sama dengan nilai E2. Ya. Jadi nilainya ini 2, ini 2. Kalau ini 2, maka X-nya adalah 1. Ya enggak? Kalau ini 2, maka nilainya berapa? 4 kurang 2. Maka dapat dimasukkan 142. Agar E1 dan E2-nya dan hasil kondisi yang diharapkan adalah false. Tes ketiga dengan mewakilkan E1 dan E2 dengan nilai 1 dan 2. 1 dan 2 berarti ininya 1 kurang dari 2. Ya enggak? Ini untuk mewakilkan false-nya. Didapat dari masukan kalau ini 1, berarti X-nya berapa? 0. Ya enggak? 0 tambah 1, 1. Ya. Kemudian nilai E2-nya sama dengan 2. Berarti Y kurang Z sama dengan 2. Berarti bisa 4 kurang 2. Jadi X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya 2. Agar E1 kurang dari E2 dan kondisi yang diharapkan adalah false. Ya, kita masukin ya. Yang diuji jadi lebih besar sama dengan lebih kecil ya, untuk 3 kondisi. Untuk suatu ekspresi boolean dengan n variabel dibutuhkan semua kemungkinan tes 2 pangkat n. Nah, n itu lebih besar dari 0. Kalau 2 pangkat 0 berapa sih? Yakin 2 pangkat 0. 1, Pak. Berapa? Berapa, Ramdan? 1 ya kalau 1. Yang lain benar nggak 1 tuh? 2 pangkat 0. 1, Pak. Segala sesuatu yang dimakan 0 itu 1, Pak. Yakin? Ya, Pak. Nggak mau nanya orang tuanya dulu. 1 ya, 2 pangkat 0, 1. Strategi ini untuk mendeteksi error dari operator dan variabel boolean serta boolean parentesis. Namun ini hanya dipraktekkan jika n adalah kecil. N adalah kecil. Contohnya ini. If X and Y, then do something.
If X and Y, then do something. Di mana X dan Y adalah variabel boolean, maka akan dilakukan tes sebanyak 2 pangkat 2. Kenapa dia 2 pangkat 2? Variabel 2 ya, X sama Y ya. X sama Y. Berarti N-nya sama dengan 2, 2 pangkat 2. Kalau X, Y, Z berarti ada berapa? 3. Ada berapa totalnya jadinya? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Gila 16. Benar. 2 pangkat 3? Hah? 8, Pak. 8. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Kebanyakan online nih kita nih. Ya. Jadi kondisinya apa? Dengan memberikan nilai X dan Y-nya true false, false true, false false, true true ya. Dengan hasil kondisi yang diharapkan operator boolean N adalah false 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 true. Ya enggak? N itu apa? Dia akan kondisi 1 apabila apa? Dia akan kondisi 1 apabila apa? Dia akan kondisi true apabila apa? Jika keduanya bernilai true. Ya, X dan Y-nya nilainya true ya. X dan Y-nya nilainya 1 ya. Kalau Anda ingat lagi pelajaran logika matematik ya. Ya, jadi jika X dan Y-nya bernilai 1 atau bernilai true, maka dia akan true. Maka kondisi yang diharapkan adalah dari 4 variabel ini, true false hasilnya false. False true hasilnya false. False 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 ya. True true baru true. Jadi hasil yang diharapkan false 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 true. Ini domain testing. Ya. Oke, ada juga untuk suatu ekspresi boolean yang tunggal. Suatu ekspresi boolean di mana tiap variabel boolean hanya terjadi sekali dengan n variabel boolean n lebih besar dari 0. Kita dapat dengan mudah membuat suatu kumpulan tes yang kurang dari 2 pangkat n, tes. Di mana kumpulan tes ini menjamin deteksi error multiple operator boolean dan juga efektif untuk mendeteksi error yang lain. Misalkan if X sama dengan true and Y true, then maka domain testing tidak membutuhkan 2 pangkat n. Ya. Nggak perlu 4 kali tes, hanya cukup 2 kali tes. Untuk kondisi benar dan salah. Jadi XY-nya true ya. X-nya true. Yang kedua salah satunya adalah false. Ya. Kayak N itu kan sebenarnya cuma 2 kondisi aja. Kalau keduanya benar, maka dia hasilnya benar. Tapi kalau salah satunya salah, maka udah selesai gitu ya. Oke, habis. Ada pertanyaan, teman-teman? Pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Tentang yang ini, Pak, cyclomatic. Ya. Kan tadi dari rumus kita dapatnya 4. Nah, ternyata pas kita cek jalurnya itu cuma 3. Itu kenapa nggak match ya, Pak? Nanti saya cek lagi ya di bukunya ya. Oke, baik, Pak. Gimana tadi pertanyaannya? N yang kecil ini batas kecilnya itu sampai berapa? N kecil. Lebih besar dari 0. Yang mana nih yang domain testing? Kuantitasnya batasan kecilnya ini kayak 10 atau berapa gitu. Yang pasti n variabel boolean itu lebih besar dari 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Biasanya n ini ya. Nah, untuk suatu ekspresi boolean yang tunggal berarti cuma 1 nih booleannya. Satu ekspresi boolean di mana tiap variabel boolean hanya terjadi sekali. Ini kan yang ditanya nih.
dengan n variabel boolean n lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 atau sama dengan 1 ya. Dengan membuat sekumpulan tes yang kurang dari 2 pangkat n. Jadi ini ekspresi boolean ini cuma 1 nih. Jadi 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 berapa? 2 kondisi berarti. True dan false ya. Ini saya juga penasaran yang tadi ini. Kenapa dia ini? Apa gambarnya salah atau? Nanti saya cek lagi ini. Iya, jadi 11. Harusnya udah equal nih 4 ya. Begini 4, ini 4 ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman? Saya kontak Pak Mail tadi. Kaget juga loh. Kok dikasihnya yang lab? Ya, dia mendelegasikan orangnya belum ini. Harusnya kita dapat di ruang teater. Ada yang lagi yang mau ditanyakan, teman-teman yang di Zoom? Oke, teman-teman ya. Section 5 nih saya belum buat kuisnya, nanti akan saya lengkapin gitu ya. Yang baru selesai itu 1 sampai 3 ya, teman-teman ya. Jadi Anda nggak perlu ngerjain 4, 5, 6 belum ngerjain, belum harus ngerjain, ini udah yang ngerjain 4. Hah? Kosong apa? 4, sorry, 6, sorry. 6. 4 kosong memang. 6. Saya belum share screen. Sorry, saya belum share screen. Ya. 4-nya nanti saya susulkan, materi 5 yang hari ini. 6-nya juga akan saya susulkan, mudah-mudahan Sabtu Minggu ini saya bisa create rekaman ya. Kemudian termasuk include quiz dan tugas ya di sesi 5. Ini masih lama ya tanggalnya. Ntar saya bikin tugasnya 4 minggu bisa juga. Nah ini berarti minggu depan kita masuk ke section 7 ya. Udah week terakhir sebelum masuk UTS. Nanti setelah week 7 kita masuk UTS ya. UTS seperti biasa esai dan pilihan ganda. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi belum dulu, nanti ngerjain tugasnya nanti baru saya infokan kalau udah ready ya. Ada yang mau ditanyakan? Fernando Sibar apa nih? Fernando. Siapa Imam? Mahasiswa pindahan dari mana? Sebelumnya dari STMIK, cuman saya baru ngikutin sih Pak Imam. STMIK mana? STMIK Indonesia yang Jakarta. Cuman saya kebetulan kerjanya di luar kota. Kok pindahan? Enggak pindahan dong? Oh, bukan pindahan ya namanya ya? Bukan. Semuanya dari STMIK. Dari STMIK. Ya tapi saya baru ngikutin juga Pak Imam, jadi mohon bimbingannya Pak. Jadi ini baru pertama saya ikut kelas sih. Hah, baru pertama? Waktu di STMIK udah semester berapa? Semester 6. Nah, terus kok baru pertama? Oh, di nabanya baru 1 ini. Iya, terus saya sempat cuti cukup lama sih Pak. Waduh. Berarti kamu udah berapa tahun kuliahnya?
Kalau kuliah kan kalau semester 6 berarti udah 3 tahun kan Pak. Cuman cuti juga ada 3 tahun lebih juga. Untungnya pindah kampus ya. Kalau satu kampus udah DO berarti. Harusnya sih Pak. Cuman karena Iya. ini saya pikir pindah sih Pak. Iya. Kalau kalau masih STIMIK nggak bisa dilanjutin. Maksimal dia 5 tahun. Kalau Anda 5 tahun nggak lulus, ya udah berarti drop out. Gitu. Dulu ada mahasiswa saya juga di STIMIK tuh 5 tahun, 10 semester. Drop out. Oh, terlalu lama ya Pak ya? Ya, terlalu lama. Udah gitu dia udah injury time, dia udah semester 10 kalau nggak salah ya. Di injury time, semester terakhir itu dia sisa kuliah logika matematik ya. Logika matematik dosennya saya. Kemudian sama skripsi. Nilai D-nya udah full lah. Udah melebihi kapasitas. Maksimal berapa? 2 kalau nggak salah ya, untuk skripsi. Kalau lebih dari 2 Anda nggak boleh ikut skripsi. Ikut kuliah saya logika matematik nggak pernah masuk. Siap Pak. Iya, begitu ujian dapetnya E malah. Itu dilema tuh. Dapetnya E, bingung juga nih orang gimana kalau E pasti nggak lulus kan. Akhirnya kita kasih kesempatan untuk remedial. Remedial nggak ngangkat juga. Terakhir nilainya D. Artinya apa? D-nya ada 3. Dia udah selesai skripsi tapi nggak bisa lanjut karena D-nya ada 3. Mau memperbaiki nilai di semester berikutnya nggak bisa juga. Karena apa? Udah 10 semester. Akhirnya drop out. Gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ya. Karena di luar sana banyak orang yang mau kuliah tapi nggak punya dana. Siap Pak Imam. Beberapa dari Anda mungkin juga hidup dan mati ya, bayar kuliah. Saya juga dulu kuliah sambil kerja juga sama. Dari D3 S1 kemudian S2. D3 ke S1 tuh saya kuliah bayar sendiri juga sama. Ya. Jadi penuh perjuangan. Tapi nanti begitu Anda lulus itu bisa kebayar. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi?